13 penemuan Islam yang luar biasa. Dunia mungkin lupa betapa berharganya warisan ilmu-ilmu pengetahuan oleh kaum muslimin. Bahkan banyak pula yang tak menyangka bahwa penemuan-penemuan yang kini menjadi benda modern dulunya ditemukan lewat kecemerlangan pemikiran ilmuwan muslim. Pada masa itu, ilmu mereka dikatakan telah melampaui batas zamannya, saking hebatnya ilmu para pemikir Islam. Berikut kontribusi ilmuwan muslim bagi dunia. Siapa yang tak pernah berfoto-foto? Hampir di setiap kesempatan, kini banyak orang yang ingin mengabadikan momen demi momen yang dilaluinya. Tak pelak, kamera menjadi barang yang cukup vital bagi mereka yang suka hobi menjepret. Mungkin banyak orang mengira bahwa baratlah yang memperkenalkan kamera. Padahal prinsip kerja kamera telah ditemukan 1000 tahun silam oleh seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Al-Haytham pada akhir abad ke-10. Saat itu Al-Haytham menemukan sebuah kamera obskura. Memang, bentuk kamera mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Perkembangan bentuk kamera diakui berasal dari dunia barat, namun sistem kerjanya sudah ditemukan oleh ilmuwan Islam. Penemuan ini ia lakukan bersama Kamaluddin Al-Farisi. Mereka berdualah yang mempelajari fenomena gerhana matahari. Untuk mempelajari fenomena tersebut, maka Al-Haytham pun membuat lubang kecil yang memungkinkan sinar matahari untuk diproyeksikan pada bidang datar. Kajian ilmu optik berupa kamera obskura itulah yang mendasari kinerja kamera yang digunakan oleh umat manusia sampai saat ini. Matematika bukanlah suatu ilmu yang menjadi paling favorit di setiap sekolah. Namun, ilmu berhitung menjadi pelajaran yang menarik bagi anak-anak balita yang masih belajar berhitung. Ilmu berhitung sendiri biasanya dimulai dari angka 0. Berdasarkan sejarah, angka 0 berakar dari sejarah matematika di Babilonia, kemudian beranjak dari Eropa ke Yunani, kemudian berlanjut ke dataran Timur Tengah. Banyak yang mengira bahwa ilmuwan dari Eropa lah yang menemukan angka 0 ini. Kenyataannya, tidaklah demikian. Penemu angka 0 ini adalah seorang muslim, intelektual muslim lebih tepatnya. Ia lahir pada 780 Masehi di Khawarizmi yang terletak di selatan Amudarya, Khiva, Irak, Timur Tengah. Ia adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ialah orang pertama yang meletakkan angka 0 dalam ilmu matematika, kemudian diadopsi oleh para ilmuwan Eropa. Selain itu, dia juga berjasa dalam ilmu ukur sudut, persamaan linear dan kuadrat, serta kalkulus integral. Pemirsa, kita pasti sudah mengetahui bahwa Belanda disebut juga sebagai negeri kincir angin. Namun tahukah Anda bahwa Belanda bukanlah negara asal-usul ditemukannya kincir angin? Kincir angin pertama dibangun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sekitar 3000 tahun yang lalu di Persia. Ukuran kincir angin pertama itu lebarnya 0,5 meter dan tinggi 3,5 hingga 4 meter. Kincir angin tersebut memiliki 8 sirip yang berputar secara vertikal mirip putaran gasing. Fungsinya pada saat itu adalah untuk menggiling jagung, gandum, tebu, serta memompa air. Saat umat muslim terusir dari Spanyol pada abad ke-15, teknologi kincir angin ini dibawa ke Eropa. Kemudian Amerika memperkerjakan orang-orang muslim untuk membuat kincir seperti kincir angin di Persia. Penemuan yang satu ini cukup mengejutkan. Permainan catur yang selama ini diketahui berasal dari Eropa, justru kenyataannya berasal dari Persia. Dari sanalah catur menyebar ke arah barat Eropa, di mana catur diperkenalkan oleh bangsa Moor di Spanyol pada abad ke-10. Kata benteng yang terdapat dalam permainan catur berasal dari kata Rusia, ruh, yang artinya kereta. Tahukah Anda pemirsa, bahwa gips yang juga merupakan salah satu benda yang ditemukan oleh ilmuwan muslim, ia adalah Abu Al-Zahrawi yang merupakan seorang dokter ahli bedah. Dia merupakan penemu asli teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips, sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra, yaitu sebuah kota yang terletak di dekat Cordoba di Andalusia yang sekarang dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Al-Zahrawi selain termasyhur sebagai dokter yang hebat, juga termasyhur karena sebagai seorang muslim yang taat. Dalam buku Historiografi Islam Kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul di Turki menyatakan, Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Dia melakukan pengobatan kepada para pasiennya secara cuma-cuma.
dia seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasiennya merupakan bagian dari amal atau sedekah. Di masa sekarang ini, banyak bermunculan para pembuat robot, bahkan banyak juga film bergenre robot yang digambarkan bisa menolong manusia dari kesulitan. Tak sedikit pula orang mengira bahwa konsep robotik ini berasal dari negeri barat. Lagi-lagi, pemikiran itu salah, karena ilmuwan muslimlah yang menemukan konsep robotika. Al-Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal sebagai mesin robot. Donald Hill, seorang ahli teknik asal Inggris yang tertarik dengan sejarah teknologi, mengatakan bahwa ia tak mungkin mengabaikan hasil karya Al-Jazari yang begitu penting. Dalam bukunya, Al-Jazari begitu detail memaparkan instruksi untuk mendesain, merakit, dan membuat sebuah mesin. Al-Jazari merupakan ahli teknik yang luar biasa pada masanya. Nama lengkapnya adalah Badi Al-Zaman Abules bin Al-Raj Al-Jazari. Dia tinggal di Diyarbakir, Turki selama abad ke-12. Ibnu Ismail Ibnu Al-Rajas Al-Jazari mendapat julukan sebagai bapak modern engineering berkat temuan-temuan yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Ia dipanggil Al-Jazari karena lahir di Al-Jazirah, sebuah wilayah yang terletak di antara Tigris dan Efrat, Irak. Donald Routledge dalam bukunya Study in Medieval Islamic Technology mengatakan bahwa hingga zaman modern ini tidak satupun dari suatu kebudayaan yang dapat menandingi lengkapnya instruksi untuk merancang, memproduksi, dan menyusun berbagai mesin sebagaimana yang disusun oleh Al-Jazari. Pada 1206, ia merampungkan sebuah karya dalam bentuk buku yang berkaitan dengan dunia teknik. Beliau mendokumentasikan lebih dari 50 karya temuannya, lengkap dengan rincian gambar-gambarnya dalam buku Al-Jami Bain Al-Ilm Wal Amal Al-Nafi fi Sinat Al-Hyal atau The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Bukunya ini berisi tentang teori dan praktik mekanik. Karyanya ini sangat berbeda dengan karya ilmuwan lainnya, karena dengan piawainya, Al-Jazari membeberkan secara detail hal yang terkait dengan mekanika. Peta dunia. Siapa sangka bahwa pencipta peta dunia terlengkap dibuat pada tahun 1513 oleh bangsa Turki. Para ahli satelit sendiri pun merasa terkejut dengan model pemetaan yang dibuat oleh tokoh muslimin tersebut. Peta yang dibuat di atas sepotong kulit rusa berukuran 90 x 65 cm tersebut benar-benar digambarkan lengkap dan cukup detail. Bahkan hasil perbandingan dengan pemotretan dari angkasa luar yang dilakukan menggunakan satelit saat ini memiliki bentuk yang sangat mirip. Mulanya, para sejarawan tidak percaya akan bukti keberadaan peta tersebut di peta yang terlihat jelas hanyalah kawasan Laut Timur Tengah. Sementara kawasan lainnya seperti benua Afrika dan Amerika sama sekali tergambar sangat berbeda. Baru setelah gambar hasil pemotretan satelit zaman modern ini dipadukan dengan peta kuno karya muslimin bangsa Turki tersebut, ternyata sangat nyata kebenarannya. Gambar yang ditorehkan dalam kulit tersebut memang sangat detail dan terperinci. Dengan menukir ke masa keemasan Islam pada masa yang silam, sejenak tentu kita bangga mengetahui bahwa segala macam ilmu yang ada pada kita saat sekarang ini adalah berkat jasa-jasa ilmuwan muslim dunia yang sudah hampir 1000 tahun yang lalu. Zaman ketika umat muslim adalah pembawa obor pengetahuan di zaman kegelapan. Mereka menciptakan peradaban Islam didorong oleh penelitian dan penemuan ilmiah yang membuat bagian dunia lainnya iri selama berabad-abad. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih akan membahas 6 penemuan Islam lainnya yang tak kalah luar biasa.